software kantin sekolah. Untuk mendapatkan installer software kantin sekolah, kita download dari website softwarait.com. Di softwarait.com terdapat beberapa software yang bisa kita download. Kita cari dengan nama software kantin, sistem informasi kantin sekolah, ST015. Kita download, klik download ini. Kita download software kantin ini. Software kantin sistem informasi kantin sekolah adalah program aplikasi untuk manajemen kantin atau warung di sekolah yang meliputi pendataan tenan atau kios-kios, pendataan menu-menu yang disediakan oleh masing-masing kios atau tenan, pendataan siswa, dan bisa mendata data siswa beserta saldo dan poin dengan dilengkapi transaksi penjualan kepada siswa. Jadi di versi software kantin sistem informasi kantin sekolah ST015 ini menggunakan sistem deposit untuk mengurangi peredaran uang tunai di kantin sehingga lebih higienis, karena uang tunai itu biasanya kan berpindah-pindah tangan satu dengan yang lain. Jadi karena kantin itu tempatnya makanan, maka diberlakukan model deposit sehingga peredaran uang tunai bisa ditekan di kantin. Kita sudah mendownload, kemudian kita buka hasil downloadannya ini. Untuk menginstalnya, double klik pada file installernya. Untuk pertama kalinya, secara default username master, password dikosongin, langsung klik login. Software kantin sistem informasi kantin sekolah ST015. Seperti ini fiturnya. Di sini ada tab menu dan tab pengaturan ini. Pada bagian menu ada menu master, ada menu transaksi. Pada bagian menu master ada tenan, menu, dan siswa. Pada transaksi ada tambah saldo, tarik saldo, penjualan, jurnal, cash flow, dan menu terjual. Jadi di sini software kantin ini didesain untuk digunakan di kantin sekolah yang mana kantin tersebut terdiri dari beberapa tenan atau terdiri dari beberapa penjual atau terdiri dari beberapa kios yang dikelola oleh satu kasir secara terpusat. Pembayarannya adalah dengan deposit. Dengan demikian, nanti untuk pembayaran sewa tenan oleh para penjual kepada sekolah itu bisa menggunakan sistem bagi hasil. Misalkan saja, kalau pada umumnya tenan disewakan per tahun kepada para penjual, ini bisa disewakan berdasarkan bagi hasil. Misalkan omsetnya 100%, maka diberikan kepada sekolah misalkan 1%-nya atau berapa gitu. Jadi bagi hasil bisa seperti itu. Atau sewa per tahun juga bisa. Nah, di sini ini dirancang yang megang uang itu cukup satu orang. Jadi tenannya ada banyak. Nanti masing-masing tenan itu megang makanan, kemudian disediakan satu ruang khusus atau satu booth khusus untuk kasir yang digunakan untuk melakukan deposit dan order makanan. Jadi software ini pada nantinya akan dijalankan di satu booth khusus untuk kasir. Jadi untuk masing-masing tenan itu tidak perlu menyediakan komputer. Jadi begini, tenan-tenan didata di sini, misalkan ada 10 tenan, misalkan ada kios, misalkan didata di sini tambah, ada di sini sudah ada contohnya kios Soto Bu Indah, ada kios Rawon Pak Joko, misalkan ada kios lagi, misalkan kodenya C, kiosnya kios nasi pecel Bu
Nur misalkan. Kemudian ini tenan kita data semua, misalkan di kantin ada 10 tenan ya kita data semua, ada 5 tenan ya kita data semua. Ini hanya contoh saja. Kemudian menu. Dari masing-masing tenan tersebut akan punya menu-menu. Nah, masing-masing tenan kita data menunya. Misalkan untuk tenan 1, tenan A misalkan menjual soto Madura, teh manis, kerupuk udang, dan tenan B menjual macam-macam. Kita data semua banyak. Misalkan saja kita data untuk tenan C yang tadi. Harganya misalkan namanya pecel Madiun. Harganya misalkan 7.000. Untuk membeli makanan ini akan mendapatkan 1 poin misalkan. Misalkan lagi menu kedua pecel Blitar. Misalkan lagi kita mendata teh manis yang disediakan oleh tenan C. Nah, kita sudah mendata tenan, sudah mendata menu. Kemudian siswa yang sekolah itu silakan didata di sini, bisa diimpor pakai Microsoft Excel, bisa juga di data satu persatu di sini. Kita sudah ada contoh satu sini ya. Nah, ini sistemnya kan kalau kantin ini menggunakan deposit. Jadi siswa sebelum bisa belanja di kantin harus deposit dulu. Depositnya bisa sebulan sekali atau seminggu sekali atau kapan gitu. Jadi atau kapan-kapan. Jadi untuk mengurangi peredaran uang tunai. Yang mana uang tunai itu kan berpindah-pindah tangan, bisa jadi habis dari dibawa pemulung, dibawa tukang ojek, dibawa pejabat, dibawa orang gila, dibawa anak sekolah, dibawa ya bisa berpindah-pindah tangan satu dan yang lainnya. Dan pada umumnya uang itu tidak pernah dicuci. Jadi kuman itu bisa berpindah-pindah tangan satu ke tangan yang lainnya. Nah, untuk mengurangi peredaran penyakit di lingkungan kantin, maka terapkan model deposit seperti ini. Nah, software ini memang menyediakan fitur seperti itu. Jadi bisa jadi Anda terapkan kebijakan depositnya sebulan sekali atau berapa ya, tergantung kebijakan sekolah Anda. Yang penting softwarenya sudah disediakan fiturnya. Untuk menambahkan saldo, klik menu tambah saldo ini, kemudian klik input transaksi tambah saldo baru. Nah, kemudian pilih siswanya siapa yang akan melakukan deposit saldo. Di sini ada kotak siswa. Kemudian di sini bisa Anda scan menggunakan scanner barcode. Bisa juga ketik pakai keyboard, bisa juga dilakukan pencarian. Jika punya kartu pelajar ada barcode-nya bisa di-scan di sini atau cari di sini. Nah, seperti ini misalkan di sini contohnya kodenya SIS 001 lah. Ini kalau menggunakan nomor induk siswa, nomor induk pelajar, maka ini isinya ya nomor induk pelajar. Di sini contohnya siswa contoh 1 kelas 2, saldo lama kosong, misalkan deposit, misalkan ini untuk sebulan ya, dia deposit
500.000. Ini contoh saja, 500.000 simpan cetak. Nah, pencetakannya nanti bisa diberikan kepada siswanya. Ini contoh ya. Nama kantin sekolah Anda dan judulnya, tambah saldo, nomor fakturnya ini, tanggalnya ini, hari tanggal. Siswa contoh 1 nominal 500.000, siswa saldo baru 500.000. Operator master yang mengerjakan. Jadi siswa ini tadi saldonya dari kosong menjadi 500.000. Kita cek apakah sudah. Nah, ini sudah, saldonya 500.000. Nah, ketika siswa mendeposit, maka akan terjadi cash flow, yang mana uang masuk kepada kasir. Tadi kan sudah ada siswa yang mendeposit 500.000. Nah, ini di bagian cash flow atau arus kas akan ada kas masuk senilai Rp500.000. Nih, fakturnya ini, tanggalnya ini, keterangan tambah saldo. Contoh 1, kas masuknya 500.000, kas keluar kosong, pihak kode ini operator master, kategori tambah saldo. Jurnalnya juga ada. Kemudian ketika siswa sudah mempunyai saldo deposit, ketika dia pesan makanan di kantin, dia datang dulu ke kasir. Dia mungkin sudah melihat menu dulu di masing-masing tenan atau di katalog. Kemudian untuk melakukan order, datang dulu kepada booth kasir. Dia pesan apa? Bisa juga langsung ngomong, bisa juga di lembaran kertas dulu yang dicentang-centang. Nanti dia kasir memberikan ke kasir apa yang diorder. Kasir akan memilih seperti ini. Pilih siswanya siapa? Oh, pilih siswanya tersebut beli di tenan siapa? Misalkan kios soto Bu Indah. Nah, di kios soto Bu Indah akan muncul daftar menu di sini. A01 soto Madura, A02 teh manis, A03 kerupuk udang. Nah, siswa tersebut pesan apa? Misalkan dia pesan soto Madura dan teh manis. Siswanya siapa? Kita pilih dulu. Siswa contoh saldonya 500.000, kelas 2, poinnya 0. Bisa kita F6 kita cari di sini. Bisa juga kita ketikkan, misalkan dia pesan A01. Soto Madura beli 1, enter. Kemudian dia beli teh manis, kodenya A02, beli berapa? 1, enter. Totalnya 10.000. Total nominalnya kan 10.000. Total poinnya 2. Dia saldo awalnya kan 500.000. Dia belanja 10.000, yaitu soto Madura dan teh manis. Maka saldo 500.000 ini akan berkurang 10.000 sehingga sisanya adalah 490.000. Klik simpan, klik cetak. Kemudian cetakannya ini bisa kita cetak 1 kali atau bisa kita cetak 2 kali. Kalau cetak sekali, cetakannya ini berikan kepada siswa, kemudian siswa memberikan cetakannya ini kepada tenan. Kalau dicetak 2 kali, maka siswa mendapatkan 1 cetakan ini, kemudian 1 lagi dari kasir diberikan kepada tenan. Tapi menurut saya sebaiknya 1 saja biar hemat kertas. Cetak 1 diberikan kepada siswa, siswa memberikan cetakannya ini kepada tenan. Contohnya ini adalah nama kantin sekolah Anda, jalan ini, penjualan, faktur, kodenya ini, tanggalnya ini, operator master, siswanya ini, kiosnya kios Bu Indah. Yang dibeli adalah soto Madura 1, poinnya 1, teh manis 2.000, kuantitas 1, total 2.000, poinnya 1. Saldo awal 500.000, total nominal 10.000, saldo baru 490.000. Poin awal 0, dia belum punya poin, kemudian dapat poin 2, poin barunya 2. Nah, poin ini nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan pihak sekolah kepada para siswanya. Misalkan diberikan hadiah, atau misalkan diberi penghargaan, atau keperluan lainnya, tergantung kebijakan sekolah. Yang penting di softwarenya ini sudah disediakan fasilitasnya. Jadi suatu saat sekolahnya mau memberikan kebijakan ini, kebijakan itu
sudah tinggal pakai saja, fasilitasnya sudah ada. Kemudian tekan F10 baru ini. Kemudian diulangi terus sampai misalkan ada 20 siswa yang order, ya ini dilakukan sampai 20 kali. Nih. Di sini akan bisa melihat menu terjual. Bisa difilter berdasarkan tangga, berdasarkan kode tenan, berdasarkan menu. Jadi bisa untuk melihat berapa saja dalam tanggal sekian sampai sekian penghasilan dari tenan A, misalkan dari tenan B kita filter sini. Atau bisa juga berdasarkan menu A 1 bulan atau 1 minggu atau tanggal berapa sampai tanggal berapa, terjual berapa, itu bisa dilihat semua di sini, datanya komplit. Demikian panduan software kantin sistem informasi kantin sekolah bersama Ahmad Tohari dari Kediri, Jawa Timur, 21 Oktober 2020. Untuk melakukan pembelian bisa mengunjungi website softwareiT.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.